Laut Merah membara, munculnya tanda kiamat, gempa guncang China hingga STY unfollow PSSI. Itulah 4 informasi terpopuler pada sore hari ini. Kita akan bahas ke yang pertama, di mana situasi Laut Merah kembali membara. Senin kemarin kelompok Houthi menguasai Yaman, menyerang armada perang Amerika Serikat kapal induk USS Harry Truman di perairan itu. Houthi mengatakan telah meluncurkan rudal jelajah dan drone. Tujuannya untuk menggagalkan persiapan serangan AS ke Yaman. Selain kapal perang AS, serangan juga diluncurkan ke Israel. Setidaknya ada 3 serangan yang diluncurkan Houthi dalam sehari. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian spesifik tentang target-target Israel, tetapi menekankan komitmen untuk mendukung perlawanan Palestina. Houthi menegaskan serangan tersebut untuk mendukung Gaza dan akan terus berlanjut hingga agresi berakhir dan pengepungan dicabut. Sehingga berita ini diturunkan, AS dan Israel tidak mengomentari klaim tersebut. Houthi telah melancarkan serangan terhadap apa yang mereka katakan sebagai pengiriman komersial yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Selama lebih dari setahun sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang diserang di Gaza oleh Israel. Sebagai tanggapan, AS memimpin koalisi militer yang mengebom target-target Houthi di Yaman. Houthi baru-baru ini meningkatkan serangan mereka terhadap Israel dan target-target AS. Kita beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana sebuah penelitian menemukan fenomena yang disebabkan oleh perubahan iklim. Hal itu terjadi di Tibet saat permukaan sebuah danau siling naik dan meluap ke danau Bange yang ada di dekatnya. Fenomena ini disebut baru pertama kali terjadi dalam lebih dari 4.000 tahun. Penyatuan 2 danau itu akan berdampak signifikan bagi mereka yang tinggal di dekatnya. Lei Yanbin dari Institute of Tibetan Plateau Research di Chinese Academy of Sciences menjelaskan, siling berkembang dalam 2 dekade terakhir. Danau itu memiliki luas 1.640 km persegi pada 1970, namun 2023 makin meluas menjadi 2.445 km persegi. Siling dan Bange menjadi 2 danau yang terpisah dan tidak memiliki hubungan hidrologis sejak 4.000 tahun lalu. Namun kemungkinannya sudah ada sejak 8.200 tahun lalu saat gletser mencair dan permukaan air laut naik. Fenomena ini bakal terus terjadi di mana para ilmuwan menggunakan dan juga mengungkapkan permukaan siling naik hingga 16,8 meter pada 2100 mendatang. Bukan hanya itu, para peneliti memprediksi luapan terus terjadi. Bahkan siling dan Bange bakal menyatu pada 2030 mendatang. Lei mengingatkan perubahan akan berdampak pada mereka yang berada di dekat danau. Adapun pihak berwenang diminta mengidentifikasi potensi bahaya dari fenomena perubahan iklim itu. Ya, gempa bumi dahsyat mengguncang wilayah terpencil Tibet di China, menewaskan sedikitnya 53 orang dan meruntuhkan banyak bangunan. Mengutip AFP, gempa berpusat di daerah Dingri di dekat perbatasan dengan Nepal pada pukul 9:05 pagi. Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa memiliki 7,1 magnitudo. Video yang dipublikasikan oleh lembaga CCTV menunjukkan bagaimana detik-detik gempa terjadi di rumah-rumah yang hancur dengan dinding yang robek. Puing-puing berserakan di reruntuhan setelah gempa bumi. Terlihat pula bagaimana mobil ringsek tertimpa reruntuhan. Xinhua mengatakan otoritas tempat menghubungi berbagai kota di daerah tersebut untuk menilai dampak gempa. Saat gempa terjadi, warga yang panik berkumpul di luar-luar bangunan. Adapun cuaca dingin tengah menyerang daerah tersebut dengan suhu sekitar -8 derajat Celcius dan akan turun menjadi -18. Gempa juga terasa sampai ibu kota Nepal, Kathmandu, dan beberapa bagian India. Di daerah sekitar Lobuche, di Nepal di pegunungan tinggi dekat Everest, juga diguncang oleh gempa dan gempa susulan. Namun sejauh ini tidak ada kerusakan atau kematian yang dilaporkan, dan pasukan keamanan Nepal telah dikerahkan. Berita terpopuler yang terakhir datang dari dalam negeri, di mana pelatih timnas Indonesia Sinteyong resmi dipecat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada Senin 6 Januari 2025 yang diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, STY tampak sudah tidak lagi memfollow akun Instagram PSSI @PSSI. Sejak diumumkan keputusan pemecatan STY, media sosial menjadi riuh. Akun resmi Instagram STY @Sinteyong7777 pun dibanjiri komentar dari netizen Indonesia.
Banyak dari mereka mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan. Meski demikian, mereka mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong yang sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia. Adapun meski Sinteyong tampak sudah tidak lagi memfollow akun Instagram PSSI, pria berusia 54 tahun ini masih mengikuti akun Instagram Ketum PSSI Erick Thohir dan akun resmi Timnas Indonesia. Beberapa hari sebelum pengumuman pemecatan dirinya, STY diketahui sudah tidak lagi memfollow PSSI. Saat itu memang sudah beredar rumor bahwa STY akan diberhentikan dari bangku pelatih Indonesia.